Shalom saudara, hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan lebih dari segalanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tutup bungkus dan kuasai setiap daripada kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurnalah yang melingkupi setiap kami. Dan dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami ini Tuhan, kami mau naikkan pujian ini untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku.
Langkah takkan berhenti, berlari
rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Pejamkan mata, jangan hiraukan kanan kirimu. Ayo rasakan hadiratnya. Betapa Dia ingin merangkul kita. Berkata-kata kepada Dia. Seperti kita berkata-kata kepada pasangan kita, kepada kekasih kita. Dia sangat merindukan kita. Hanya Dia yang layak terima pujian kita. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan dengan lembut. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Biarlah musik saja melantunkan lagu ini. Mari kita renungkan kebaikan-Nya. Dia yang sudah menebus dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menyembuhkan penyakit kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia menebus hidup kita dari kehancuran. Dan memahkotai kita dengan kasih karunia dan rahmat. Dia memuaskan mulut kita dengan kebaikan, dengan segala yang baik, dengan firman-Nya, sehingga masa muda kita diperbarui seperti burung Raja Wali. Mari kita sembah Dia. Nyanyikan pujian dari hatimu yang paling dalam. Oh, Engkau sungguh indah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian sembah kami. Nyanyi pujian bagimu, Yesusku, Yesus, pujian bagimu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, yang layak Tuhan. Namamu saja yang besar.
situasi yang kami hadapi saat ini. Nama-Mu yang terbesar di dunia ini. Nyanyi pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu yang terbesar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji. Nama-Mu besar, lebih besar dari segala situasi yang kami hadapi. Pada nama Yesus, bertekuk lutut semua kuasa yang ada di atas bumi, di bawah bumi. Semuanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu ini terus-menerus berbicara kuat dalam hati kami. Justru dalam keadaan kondisi krisis yang kami hadapi di tengah-tengah pandemi COVID yang terjadi saat ini. Ingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Terus berbicara dengan kami apa yang ingin Kau lakukan. Apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, kami siap buka hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Luar biasa sekali ya. Bapak Ibu Saudara, kita masih punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan dalam kehidupan kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apapun firman yang kita pernah dengar, kalau kita tanamkan firman itu dalam hati kami, percaya bahwa firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya akan bagikan firman dan kita terima firman ini dengan hati kita. Buka pikiran kita, buka hati kita lebar-lebar. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Karena kebenaran yang kita ketahui itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi bukan kebenaran yang kita tidak ketahui, tetapi kebenaran yang kita ketahui. Karena itu penting sekali buat kita mengerti, paham benar-benar firman Tuhan dan maknanya. Sehingga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Elia. Kita akan buka di 1 Raja-Raja 17. Ayat 8 sampai ke 16. Nah, kenapa kok saya ambil Elia? Karena saya lihat kisah Elia ini sangat mirip sekali dengan kondisi kita saat ini. Saat itu Elia hidup pada zaman Raja Ahab dan istrinya Isabel. Kita tahu mereka itu adalah raja, pemimpin yang sangat jahat. Mereka membasmi semua nabi-nabi Allah. Mereka membasmi semua penyembahan kepada Tuhan dan mereka justru memelihara nabi-nabi Baal. Mereka menghapuskan semua nama Tuhan, semua nabi-nabi Tuhan dianiaya, dibunuh pada zaman itu. Tetapi Elia itu diberi pernyataan oleh Tuhan. Elia menghadap kepada Ahab, menyatakan firman Tuhan
dan kemudian sampai terjadi kekeringan di negeri itu. Kekeringan terjadi beberapa waktu lamanya. Elia berkata, sampai aku mengatakan yang sebaliknya. Jadi Elia hidup pada masa yang sangat krisis. Negaranya mengalami kekeringan, terus kemudian dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan dia. Elia dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit sekian waktu lamanya. Terus setelah berjalannya waktu, Sungai Kerit kering juga. Sungai Kerit kering dan Elia harus pindah ke tempat lain. Jadi kita lihat krisis demi krisis yang dialami oleh Elia. Tetapi luar biasanya Elia berhasil melalui semua krisis itu dengan kemenangan yang gilang gemilang. Nah, kita lihat seperti kondisi saat ini penuh ketidakpastian. Pandemi COVID masih berjalan, pemerintah masih melanjutkan PSBB, jumlah penderita semakin banyak, gitu kan. Jadi serba tidak pasti. Terus kemudian nanti mungkin ada kemungkinan ada second wave. Terus kemudian economic outlook masih tidak jelas juga. Bagaimana ke depan, apakah nanti akan ada krisis jilid yang berikutnya. Bagaimana dampaknya secara perekonomian. Kita percaya bahwa semakin hari semakin mendekati kita menemukan solusi terhadap masalah COVID ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kalau kita belajar benar-benar melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari ini, kita akan dapat melewati krisis ini lebih daripada pemenang. Bahkan di akhir zaman, saya percaya bukan hanya ini saja. Di tahun-tahun yang akan datang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin akan terjadi krisis-krisis yang lain. Mungkin akan ada pandemi dalam bentuk yang lain. Tetapi jika kita benar-benar belajar firman Tuhan ini, kita akan merasakan manfaatnya, kita dapat melalui semua krisis yang akan terjadi. Nah, kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow, firman ini luar biasa sekali. Elia mengalami krisis, Sungai Kerit menjadi kering. Terus kemudian datanglah firman Tuhan dan kita melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup Elia. Saya percaya kalau kita benar-benar bisa mengambil pelajaran dari firman ini, kita akan berhasil melalui krisis demi krisis, apapun krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan dapat melampauinya. Kita akan belajar satu persatu, kita lihat dulu 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Nah, ketika saya membaca firman Tuhan, ini yang saya lakukan. Biasanya saya cukup kritis gitu ya. Kenapa kok Elia? Pertanyaan saya.
mengapa harus Elia? Mengapa tidak datang firman Tuhan kepada ada nabi-nabi lain yang dipelihara oleh Obadja, yang disembunyikan oleh Obadja, jumlahnya ada 100 orang. Kenapa tidak kepada salah seorang nabi itu Tuhan menyatakan firman-Nya? Kenapa kepada Elia? Nah, saya pelajari di situ katakan khusus kepada Elia karena di ayat yang sebelumnya kita lihat bagaimana Elia ini sudah punya komitmen untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab. Saat itu Ahab dan Isabel adalah raja Israel yang paling jahat, dan ketika Elia ini memutuskan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab di 1 Raja-Raja 17 yang pertama, berarti Elia itu secara tidak langsung sedang mempertaruhkan nyawanya. Dia berani mempertaruhkan nyawanya demi menyatakan firman Tuhan. Itulah tekadnya Elia. Karena itu kita lihat bagaimana Tuhan itu memelihara Elia. Setelah Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab, kalau kita lihat di ayat yang kedua dikatakan juga datanglah firman Tuhan. Terus kemudian di sana datanglah firman Tuhan, Elia disuruh ke sungai Kerit dan Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit untuk beberapa waktu lamanya hingga sungai Kerit menjadi kering. Kemudian datanglah kembali firman Tuhan kepada Elia untuk yang kedua kalinya. Jadi, mengapa harus Elia? Setelah saya pelajari karena Elia ini punya tekad untuk melakukan firman Tuhan. Saya renung-renungkan kebenaran ini, apakah benar ya? Firman Tuhan itu datang kepada Elia saat itu karena dia bertekad, punya komitmen untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan ketika memberikan perintah, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, itu Tuhan yakin sekali bahwa Elia akan melakukan. Saya bayangkan jika dalam sebuah perusahaan yang punya karyawan begitu banyak, mungkin puluhan, ratusan gitu kan, kira-kira di level manajer, di level direktur atau CEO-nya atau pemilik perusahaan, itu kira-kira akan menyampaikan perintah atau menyampaikan idenya ke siapa? Coba kita renungkan dalam sebuah perusahaan. Tentu kepada orang yang dia bisa percaya bahwa ketika dia menyampaikan ide tersebut, menyampaikan perintah tersebut, orang itu dapat melakukan. Betul enggak? Seorang CEO mungkin akan manggil direktur-direkturnya. Direktur mungkin akan memanggil manajer-manajernya. Atau mungkin jika ada 5 manajer, terus kemudian ditunjukkan idenya seperti ini, saya memerintahkan kalian untuk melakukan ini. Mereka nyusun program kerja. Jika ada salah satu manajer yang tidak melakukannya, bagaimana rasanya? Bagaimana kira-kira? Kan pasti nggak bisa kan? Jadi dia akan ngomong dan berharap seseorang yang mendengar itu pasti bisa melakukannya. Jadi dia tidak akan ngomong dengan level yang terlalu jauh, dengan staf-staf yang tidak mengerti maunya atasan itu seperti apa. Dia juga tidak akan ngomong ke staf yang mungkin tidak disiplin, tidak taat. Percuma diomongin gitu kan. Percuma diomongin nanti toh tidak dilakukan. Jadi dia hanya akan ngomong kepada seseorang yang dia merasa, oh kalau aku ngomong ke orang ini pasti taat. Nah, orang yang taat di dalam perusahaan, orang yang mengerti isi hati bosnya, yang mengerti isi hati atasannya, orang itu pasti cepat atau lambat akan mendapatkan promosi. Betul enggak? Sedangkan orang-orang yang tidak mau melakukan perintah atasannya, ya lama-lama akan tersingkir, bahkan mungkin akan dipecat dari perusahaan itu. Jadi ini berlaku juga di dalam firman Tuhan. Memang Tuhan tidak akan memecat kita ya, tetapi Tuhan itu cukup sabar ketika firman itu disampaikan. Dia akan menunggu apakah kita melakukan atau tidak. Tetapi untuk orang-orang yang khusus yang punya komitmen, ketaatan, setiap dengar firman Tuhan dilakukan, setiap dengar firman Tuhan dilakukan. Untuk orang-orang seperti ini, saya percaya Tuhan itu akan ngomong, Tuhan akan berbicara, akan kasih firman-Nya, kasih perintahnya. Sehingga Tuhan bisa melihat penggenapan atas janji-janjinya. Tuhan bisa melihat kehendaknya terlaksana. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi. Poin yang kedua, apalagi yang kita bisa pelajari dari kehidupan Elia. Yang pertama, Elia adalah seseorang yang punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan.
Terus kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan berdiamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Luar biasa sekali. Sebelum terjadi kekeringan di Sungai Kerit, Tuhan sudah memerintahkan Elia. Ketika Sungai Kerit menjadi kering, Elia ini belum sempat minta sama Tuhan. Elia ini belum sempat memohon, Tuhan, Sungai Kerit itu sudah menjadi kering loh Tuhan. Aku mesti gimana ini Tuhan? Sudah tidak ada air untuk aku minum. Kalau aku makan aja, nanti aku pasti keseretan dong Tuhan. Kan Elia nggak ngomong kayak gitu kan. Sebelum Elia ngomong seperti itu, datanglah firman Tuhan kepada Elia, kamu pergilah ke Sarfat. Aku akan menyuruh seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi artinya Tuhan itu sudah memelihara, Tuhan sudah mempersiapkan pemeliharaan Elia sebelum krisis itu terjadi. Saya sangat percaya bahwa pandemi COVID ini tidak mengejutkan Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia maha mengetahui dari awal sampai akhir, dia adalah Alfa dan Omega, dia mengetahui hal-hal sebelum itu terjadi. Jadi saya percaya Tuhan itu bukan, wow ada COVID, aku belum siap-siap nih, gimana ya, aku mesti ngapain ya. Saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita sudah mempersiapkan, dia sudah mengetahui. Dikatakan di Matius tanda-tanda akhir zaman bahwa akan terjadi penyakit sampar. Gitu kan? Tapi mungkin jadi pertanyaan buat kita, kalau Tuhan itu tahu, kenapa kok Tuhan tidak memberitahu hamba-hambanya yang dekat dengan dia, oh nanti akan tanggal sekian akan terjadi COVID, nanti efeknya akan seperti ini. Nah, mungkin Tuhan tidak memberitahu secara spesifik, tetapi yang penting adalah Tuhan itu memberitahukan solusinya. Tuhan memberitahukan jalan keluarnya. Kalau kita lihat di sini sebelum Elia kehabisan minum, dia sudah diperintahkan Tuhan untuk ke Sarfat. Demikian juga Tuhan sudah mempersiapkan kita kok. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari ini. Secara umum bagaimana Tuhan itu mempersiapkan kita? Kita punya yang namanya firman Tuhan. Kita punya Alkitab. Di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada berbagai macam kisah dan saya percaya itu adalah buku manual kehidupan kita. Ada berbagai macam krisis yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan kalau kita pelajari satu persatu, kita pasti akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Terus kemudian ada proteksi dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan Mazmur proteksi di Mazmur 91. Terus kemudian banyak firman-firman yang lain. Kita harus belajar firman Tuhan. Terus kemudian apalagi yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus ini tinggal dalam hati kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah salah satu tools yang sangat berguna. Dia adalah seorang pribadi yang luar biasa sekali, yang menyertai kita, yang penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa. Dia membantu kita berdoa, mengurapi, menyertai kita, menuntun, mengarahkan kita setiap saat. Bayangkan kalau kita punya seseorang yang luar biasa, yang menyertai kita setiap saat. Seorang penasihat ajaib. Ya, bayangkan ya kita hari-hari ini kalau kita perusahaan itu mau meng-hire seorang konsultan untuk membetulkan sistem manajemen di perusahaan itu bayar berapa. Tapi kita punya pribadi, pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia, yang menciptakan sistem, yang menciptakan alam semesta ini, dia yang menata, yang selalu menyertai kita selama-lamanya. Bukankah itu sebuah pengertian yang luar biasa sekali, kenyataan yang luar biasa sekali. Terus kemudian setelah itu Roh Kudus ini bisa berbicara loh dalam hati kita. Dia bukan cuma berdiam dalam diri kita, dia diam-diam aja. Tetapi Roh Kudus ini bisa ngomong sama kita, spesifik untuk keadaan kita. Kita lihat dari zaman ke zaman, dari kisah-kisah firman Tuhan. Tuhan itu selalu berbicara secara spesifik, tergantung dari keadaan orang tersebut. Kepada Naaman, Tuhan memerintahkan mandilah di Sungai Yordan. Kepada Bartimius yang buta dipanggil, tanggalkan jubahnya dan disembuhkan. Kepada orang yang lumpuh tangannya, Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Kepada orang Israel yang terjepit antara tentara Firaun dan Laut Merah, Tuhan berkata kepada Musa, Musa angkatlah tongkatmu dan belahlah Laut Merah. Mereka menyuruh dan Tuhan menyuruh Musa untuk menyuruh orang Israel berangkat. Jadi
selalu ada kisah yang unik untuk Tuhan, untuk kita semuanya. Tuhan bisa memberikan perintah-perintah yang spesifik untuk kehidupan kita. Jadi hari-hari ini, seperti tadi ketika kita belum masuk firman, saya sangat rindu kita itu merasakan hadirat Tuhan. Saya sangat rindu kita itu bisa mendengar firman Tuhan. Saya sangat rindu kita semua bisa peka mendengar suara Tuhan. Kalau kita setiap hari mungkin sebelum terjadi COVID ini kita sibuk melakukan pekerjaan kita, bangun pagi, cepat-cepat makan, ya kan, terus kemudian cepat-cepat ke kantor, kerja di kantor sangat sibuk pagi sampai sore, nggak sempat ngobrol sama Tuhan, nggak sempat dengar firman Tuhan, pulang udah capek, malam istirahat lagi, demikian terus menerus, ya kan. Kita dipenuhi dengan kesibukan sampai kita ini lupa ada seorang pribadi yang tinggal bersama kita, yang kita bisa ngajak ngobrol, yang kita bisa minta nasihat, yang bisa memberikan bimbingan buat hidup kita, ya kan. Ayo saat-saat ini biasakan punya waktu saat teduh, bangun pagi, bangun jam 4, jam 5, ambil waktu sendiri sama Tuhan, berdua sama Tuhan, ngobrol, nyanyi, nyembah Tuhan. Itu waktu-waktu yang luar biasa, waktu-waktu yang enak. Kita dari situ akan membiasakan diri kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, kita rasakan hadirat-Nya. Kita rasakan bagaimana Tuhan itu memeluk kita. Kita rasakan bagaimana kasih-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Kita rasakan Tuhan itu berfirman. Kita rasakan Tuhan itu ngomong pada kita di tengah-tengah situasi kita, spesifik untuk keadaan kita. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Seperti Tuhan berbicara kepada Elia, bersiap dan berangkatlah pergi ke Sarfat. Kita perlu mendengar Tuhan berbicara kepada kita, menunjukkan jalannya kita, menunjukkan Sarfatnya kita, menunjukkan sungai Keritnya kita, di mana Tuhan akan memelihara kita. Jadi kemudian kita akan lanjutkan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Luar biasa. Satu poin lagi dari Elia yang patut kita pelajari. Begitu dia mendengar firman Tuhan itu tidak diulangi lagi. Elia itu tidak bertanya-tanya, ini suara Tuhan atau bukan ya? Suara Tuhan atau suara iblis ya? Suara Tuhan atau mungkin ini suara pikiran saya ya? Tapi dia benar-benar yakin, oh ini suara Tuhan. Dan dia langsung taat. Dia dikatakan di sini bersiap lalu pergi ke Sarfat. Elia tidak bertanya-tanya, tetapi Elia langsung taat. Nah, inilah satu poin yang penting, Elia itu langsung taat. Tuhan itu perlu kerjasama dari kita, agar kita mentaati perintah-perintah yang Tuhan berikan secara spesifik untuk kita. Seringkali kita mungkin sudah dengar kok, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mungkin bahkan sebelum kejadian ini, COVID ini terjadi, Tuhan itu sudah ngomong banyak sama kita. Tapi kita sering mengabaikan. Kita merasa, gini aja udah gak apa-apa kok. Gini aja keadaanku baik-baik kok. Kenapa kok aku harus melakukan ini, melakukan itu. Gitu kan, kita merasa tidak nyaman ketika kita harus melakukan suara Tuhan. Atau perintah Tuhan itu bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kita seolah-olah dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya kita. Kita harus melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan sebelumnya dan membuat kita tidak nyaman. Dan akhirnya kita tidak melakukannya. Ya kan? Ketika kita tidak melakukannya, ya saya bayangkan ya kalau misalkan datanglah firman Tuhan. Terus kemudian dikatakan di ayat berikutnya, kemudian Elia bertanya-tanya, ini suara Tuhan atau bukan, dan Elia tidak melakukan firman Tuhan. Apa yang kira-kira terjadi? Saya yakin mungkin Tuhan akan memelihara Elia dengan cara yang berbeda. Tetapi saya percaya ayat-ayat berikutnya ini tidak akan muncul di dalam firman Tuhan kalau Elia berhenti melakukan firman Tuhan. Elia pernah taat ketika Tuhan nyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Demikian juga Elia langsung taat ketika
Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ketaatan itu sangat penting. Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat ke-22, katakan di sana, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Tuhan mau kita itu taat, bukan saja taat kepada 10 perintah Allah. Katakan, oke, kita sudah taat kok. Aku tidak membunuh loh Tuhan. Aku juga tidak membenci sesamaku loh Tuhan. Aku juga tidak mencuri loh Tuhan. Tetapi kita ini tidak taat dengan firman Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita lebih rajin. Tuhan mau kita bangun pagi lebih rajin ke kantor, mengelola bisnis kita, mengelola pekerjaan kita. Tetapi kita abaikan suara Tuhan itu yang bertahun-tahun ngomong sama kita. Mungkin melalui saudara seiman kita, mungkin melalui gembala kita, mungkin melalui firman yang disampaikan. Kita merasa, oh ya kayak gini baik-baik saja kok, aku gak perlu ke kantor lah. Di kantor sudah ada yang ngatur semuanya. Jadi akhirnya ketika mengalami krisis kita kaget-kaget. Atau mungkin mengalami masalah yang lain. Nanti mungkin saya bisa saksikan kesaksian hidup saya untuk berikutnya. Terus kemudian kita lihat lagi, kenapa kok kita harus taat? Ternyata ketaatan terhadap perintah Tuhan itu adalah salah satu kunci kesuksesan Daud. Daud itu sangat suka kepada perintah-perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 127 dikatakan, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu. Perintah-perintahmu itu lebih daripada emas, bahkan emas tua. Ayat 130-nya dikatakan, bila tersingkap, firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Terus kemudian ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Mazmur 119 ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titah-Mu. Ayo hari ini kalau kita mendengar perintah Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, ayo dong kita taat, cepat-cepat lakukan supaya firman Tuhan itu berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Setuju? Ayo tulis dalam komen, ayo lakukan firman Tuhan, ayo taat kepada firman Tuhan. Lakukan ya. Terus kemudian apalagi kita lihat di ayat yang berikutnya. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Terus kemudian ayat yang berikutnya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kenapa kok terjadi 2 kali? Yang pertama Elia ngomong minta minum. Terus kemudian yang kedua baru Elia itu ingat. Oh iya, firman Tuhan tadi itu ngomong sama aku gimana ya? Firman Tuhan itu ngomong bahwa Tuhan akan mengirimkan janda di Sarfat untuk memberi aku minum. Betul enggak ya? Bukan kan? Ditulis di sana bahwa aku akan memerintahkan seorang janda di Sarfat untuk memberi engkau makan. Elia ingat, oh ya Tuhan itu menyuruh janda di Sarfat untuk memberi aku makan, bukan memberi minum. Jadi kalau aku minta minum, rasanya kok kurang tepat ya. Terus nanti yang ngasih aku makan siapa gitu kan. Ketika janda itu dimintain minum, dengan mudah saja janda itu dapat memberikan kepada Elia apa yang Elia minta, yaitu air minum. Karena air minum sangat berlimpah. Tetapi ketika Elia ingat, oh ya firman Tuhan ngomong bahwa memberi makan. Berarti aku harusnya minta makan dong. Terus baru di ayat yang ke-11 itu Elia ngomong kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Nah Elia itu loh detail sekali kepada firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan sampai detail. Nah pentingkah kita sedetail itu terhadap firman Tuhan? Kita mungkin ya sering dengar kan firman Tuhan, kita hampir tiap minggu ke gereja, kita ibadah online gitu kan, hampir tiap hari mungkin kita bisa dengerin firman Tuhan juga.
Tetapi kalau kita tidak detail, kita itu mudah sekali dibohongi sama iblis ternyata. Ingat nggak kejadian di Taman Firdaus? Adam dan Hawa. Kenapa kok Hawa bisa dibohongin sama iblis? Karena Hawa tidak detail ingat akan firman Tuhan. Iblis ngomong apa? Bukankah semua pohon yang di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan? Hawa jawabnya apa? Semua pohon yang di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi untuk pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kamu makan ataupun raba. Hawa menambahkan yang tidak difirmankan Tuhan. Dari situ ular nanggap, oh oke, Hawa tidak detail terhadap firman Tuhan. Oke, aku bisa menghasut Hawa. Dan masuklah ular kepada tipu muslihat berikutnya. Dan kita lihat kisahnya bagaimana Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Iblis itu lebih ngerti firman Tuhan daripada kita. Kita harus hati-hati. Jadi harus benar-benar detail. Ingat lagi bagaimana iblis itu mencobai Yesus di padang gurun. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci. Terus kemudian iblis berkata kepada Yesus di Lukas 4. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Dan dibawa ke bumbungan bait suci. Terus kemudian iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk menatang engkau dengan tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan di setiap saat agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sedangkan Mazmur 90 ayat ini dikutip dari Mazmur 91 kita tahu sekali, tetapi Mazmur 91 tidak mengatakan persis seperti itu. Mazmur 91 lebih berkata kalau kita ini tinggal di dalam naungan yang maha kuasa. Jadi artinya bukan kita ini berjalan sendiri menurut pikiran kita, kemauan sendiri, kita punya tujuan hidup sendiri, kita punya ambisi sendiri, terus kemudian ketika kita mengalami masalah, ketika kita jatuh, maka malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk menatang kita supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Tidak seperti itu pengertiannya. Mazmur 91 berkata, kalau kita ini tinggal dalam hadirat Tuhan, kalau kita ini hidup di dalam rencananya, kalau kita ini tinggal di dalam naungan yang maha tinggi. Dalam naungan yang maha tinggi itu artinya seperti apa? Sama seperti kita ini di dalam sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu mengirimkan kita pergi ke luar kota, perusahaan akan membawakan kita sebuah surat dinas. Perusahaan akan memberikan kita fasilitas-fasilitas. Mungkin akan disertakan dengan travel insurance. Sehingga ketika kita mengalami masalah di jalan, maka perusahaan itu yang bertanggung jawab untuk mengcover kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Tetapi kalau misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan, terus kemudian kita punya agenda sendiri nih, perusahaan menyuruh kita ke Jakarta, tapi kita malah ke Bali. Apa yang terjadi kalau misalkan terjadi kecelakaan? Ya perusahaan ngomong loh, itu bukan aku yang nyuruh kok, itu kan agendamu sendiri gitu kan. Jadi ya bukan tanggung jawabku. Jadi kita harus mengerti benar firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka iblis itu dengan mudah akan membohongi kita. Ingat bahwa iblis itu berkeliling, mengaum-mengaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi artinya tidak semua orang bisa ditelan sama iblis, hanya orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Karena itu Elia, kita perhatikan, Elia sangat detail mendengar firman Tuhan. Sangat ingat detail dia dengan firman Tuhan. Ingat perkataan Tuhan. Jadi Yohanes 8 ayat 32 dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran yang kamu ketahui itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita ini tidak mengerti kebenaran, maka ya gimana caranya kita bisa berpijak kepada satu firman tertentu? Kita pasti seperti orang yang diombang-ambingkan. Oh si A ngomong gini, terus kemudian si B akan ngomong gini. Jadi kita tidak akan menikmati firman Tuhan. Sebagai contoh, misalkan mungkin ada firman yang banyak
firman tentang menabur. Firman tentang menabur ini di mana-mana sering terjadi banyak pertentangan gitu kan. Banyak orang yang berpendapat, oh mungkin seperti ini, menimbulkan stigma-stigma yang negatif. Sehingga akhirnya kalau kita percayai stigma-stigma yang negatif itu, kita akhirnya setengah-setengah percayanya kepada firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi maksimal. Padahal firman Tuhan nulis apa? Ada yang namanya hukum tabur tuai. Kita menabur, kita akan menuai. Seberapa banyak yang kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kita menabur sedikit, akan menabur sedikit. Kita menabur banyak, maka ukuran yang kita pakai untuk menabur itulah yang akan diukurkan kepada kita. Suatu takaran yang dipadatkan sampai tumpah keluar yang akan menjadi bagiannya kita. Nah, tergantung sekarang yang mana yang kita percayai, pendapat orang atau firman Tuhan. Kita harus detail dengan firman Tuhan. Nah, saya punya kesaksian juga. Tuhan pernah memberitahu saya agar saya menjadi rajin. Nah, ketika pada dasarnya saya ini juga bukan orang yang rajin-rajin amat gitu kan. Tetapi di situ saya belajar taat. Ketika saya mendengar firman Tuhan, jangan orang yang malas janganlah ia makan. Saya merasa kena tegur. Terus kemudian saya belajar untuk melakukan firman Tuhan, saya menjadi rajin. Saya belajar bangun pagi, saya belajar standby di kantor. Terus kemudian di kantor saya berusaha menyelami pekerjaan staf-staf saya. Kan saya ingat juga saya dapat firman, oh Musa itu orang-orang Israel itu datang ke Musa setiap hari mulai pagi sampai petang tanya masalahnya apa gitu kan. Berarti Musa itu harus seperti Musa mengelola orang Israel, demikian juga saya harus mengelola kantor saya harus mengerti pekerjaan staf-staf saya. Dan dari situ Tuhan itu membimbing saya untuk memberikan solusi, memperbaiki sistem. Dan saya tahu saya juga bukan lulusan manajemen, sekolah manajemen terkenal gitu kan. Tetapi ketika saya belajar taat, saya melakukan evaluasi dan mendengar tuntunan Tuhan, maka saya melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pekerjaan itu lebih lancar. Saya tidak tahu kok akan terjadi pandemi COVID seperti ini yang akan mempengaruhi sistem perekonomian. Tetapi ketika pekerjaan saya lebih lancar, ternyata order itu tetap berdatangan. Ternyata pelanggan-pelanggan itu puas dengan servisnya kami, dengan pelayanan kami. Jadi kalau kita peka dan detail melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita juga akan dipelihara Tuhan, kita juga tidak akan mudah ditipu oleh iblis. Terus kemudian kita lihat yang lanjutnya. Setelah Elia berkata minta roti, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku telah mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Wah, Elia terkejut pasti ya kan. Ketika dia menyampaikan minta makan, ternyata malah tidak ada makanan. Dia, kalau saya yang jadi Elia nih ya, kalau saya yang jadi Elia, saya mungkin mikir, ketika Tuhan nyuruh saya menemui janda di Sarfat, mungkin kaya, punya harta yang banyak, punya properti banyak sehingga bisa memberi kita makan gitu kan. Tetapi ternyata di sini tidak punya apa-apa. Jadi gimana sih Tuhan ini? Tuhan kok nyuruh aku ke orang yang tidak punya apa-apa, terus gimana orang itu bisa memelihara aku? Mungkin Elia berpikir seperti itu, tetapi untungnya Elia itu bukan saya gitu kan. Dan kita lihat apa yang dikatakan Elia. Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab, catat ya, baik-baik, dengarkan baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Elia menghadapi krisis ini? Menghadapi situasi yang sulit dan mustahil, Elia memilih untuk memperkatakan janji Tuhan. Sekali lagi, menghadapi situasi yang sulit, Elia memilih untuk memperkatakan janji Tuhan. Saudara-saudara, kalau hari ini kita menghadapi yang sulit,
Ayo kita memilih untuk memperkatakan janji Tuhan. Ayo tulis lagi di dalam komen. Ketika aku menghadapi yang sulit, aku akan memperkatakan firman Tuhan. Aku akan memperkatakan janji Tuhan. Aku akan memperkatakan firman Tuhan. Aku akan memperkatakan janji Tuhan. Dan itulah yang penting. Ternyata di dalam mulut kita ini, Tuhan sudah taruh kuasa. Sehingga apapun yang kita perkatakan, apalagi jika itu adalah janji Tuhan, maka itu akan digenapi. Kita buka di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, saya ulang sekali lagi ayat ini ya. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Untuk apa sih kita memperkatakan? Supaya kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita merenungkan dan memperkatakan firman. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ketika saya baca, saya renungkan, saya perkatakan ayat-ayat ini, saya mendapat pewahyuan yang luar biasa. Karena di ayat ini, itu tidak berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab, kalau tidak ada COVID, tidak ada pandemi COVID, kalau tidak ada krisis moneter, kalau tidak ada krisis di dalam perekonomian, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Tetapi, kalau ada ekonomi goncang lah, harga saham-saham turun ya. Apakah seperti itu firman Tuhan menulisnya? Enggak kan? Firman Tuhan nulis sekali dengan mantap sekali. Kalau kita ini bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang ditulis, maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung tanpa syarat tambahan. Tanpa memperhatikan keadaan ekonomi, tanpa memperhatikan ada virus corona, tanpa memperhatikan situasi krisis global, tanpa memperhatikan kebijakan pemerintah, tanpa memperhatikan apapun, kita akan berhasil dan beruntung. Luar biasa kan firman Tuhan? Tulis dong dalam komen, firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Saya lihat, saya tambahin satu ayat lagi, Matius 24 ayat 35. Katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu pasti digenapi, ya dan amin. Jadi ayo kita mulai praktek belajar firman Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh Elia? Elia mengajarkan janda Sarfat ini untuk berbagi. Kelihatannya janda Sarfat ini situasinya sulit, tidak punya apa-apa. Tetapi Elia mengajarkan satu prinsip firman Tuhan yang tidak lapuk oleh zaman. Firman Tuhan yang terjadi terus-menerus. Satu prinsip, satu hukum yang diajarkan oleh Elia adalah tabur tuai. Elia ini menyuruh janda di Sarfat, ayo kamu nabur, perhatikan sekelilingmu. Kamu kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Dan kita lihat ayat ke-15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan. Luar biasa sekali firman Tuhan. Kalau kita tuh yakin akan firman Tuhan seperti Elia gini kan, menghadapi krisis kita nyatakan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Saat itu juga kita akan menuai. Ingat kisahnya Ishak yang dibagikan 2-3 minggu yang lalu. Ishak menabur di masa gersang, di padang gurun. Tetapi dikatakan tahun itu juga menuai 100 kali lipat. Hari-hari ini, ayo kita mulai dari level-level pemimpin. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini adalah pemilik perusahaan, mungkin CEO, atau mungkin pemimpin rumah tangga. Ayo kita mulai belajar berbagi, miliki kerinduan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ayo kita jadi saluran berkat.
kita salurkan apa yang kita ada. Kita berkati orang-orang di sekitar kita. Berkati staf-staf kita. Mungkin yang ada di dalam perusahaan itu. Berkati staf-staf kita. Berkati semuanya. Supaya mereka dalam masa yang sulit ini juga tetap menikmati berkat Tuhan, dapur tetap bisa mengepul gitu kan. Saya percaya kok kalau kita menyediakan diri sebagai saluran berkat, seperti tadi itu, Tuhan sebagai pemilik perusahaan, saya percaya Tuhan itu sangat rindu untuk menyalurkan berkat-Nya kepada banyak orang. Dan kalau kita ini menyediakan diri sebagai alatnya Tuhan, kita ini taat dengan perintah Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Maka berkat-berkat itu juga akan tercurah dalam kehidupan kita. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka seperti di Mazmur 23 ayat 6, kita ini berkat akan mengikuti kita seumur hidup kita. Seperti di Ulangan 28, 1-14. Kalau kita dengar baik-baik firman Tuhan, Ulangan 28 ayat 1, dan bertindak hati-hati sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan, maka 2-14 itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Diberkati keluarnya kita, diberkati masuk kita, diberkati kita di kota, diberkati di ladang, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Jadi kalau kita fokus melakukan firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ketika kita menghadapi krisis, sekali lagi apa yang kita perkatakan. Apakah kita berkata, krisis ini berat, kita mengatakan masalahnya. Ayo dong kita mulai perkatakan yang luar biasa. Kita katakan, aku punya Tuhan yang lebih besar dari segala penyakit. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari segala krisis. Aku punya Tuhan yang dapat mengatasi semua krisis. Kita perkatakan Mazmur 91, kita perkatakan Mazmur 23, kita perkatakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi hari-hari ini kalau kita mengalami krisis, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Mungkin berikutnya kita akan ada krisis-krisis yang lain ya kan. Akan ada next normal. Akan ada new normal. Ada protokol kesehatan yang ketat, pemulihan ekonomi yang bertahap. Mungkin ada ancaman second wave. Mungkin ada krisis-krisis yang akan datang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Krisis ini aja kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu kan. Tetapi kalau kita pegang firman Tuhan hari ini, kita pasti akan melewati krisis-krisis itu dengan baik. Nah, kita harus mempunyai the new normal untuk diri kita. Apa the new normal kita? Ayo kita belajar punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita rajin dengar dan belajar firman Tuhan, supaya kita ngerti firman Tuhan dengan detail, dengan baik. Terus kemudian kita peka mendengar suara Tuhan yang spesifik untuk keadaan, untuk hidup kita masing-masing. Perkatakan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Siap dan taat dan punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Petunjuk Tuhan dengan detail. Saya undang pemain musik, WL, untuk maju ke depan. Inilah waktunya kita menjalankan the new normal untuk kerohanian kita. Waktunya kita menjalankan the new normal untuk hidup kita. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayo belajar firman Tuhan, supaya kita benar-benar tahu firman Tuhan apa yang harus kita terapkan untuk situasi kita. Kita peka dengar suara Tuhan. Saat-saat ini sangat penting sekali kita itu mendengar suara Tuhan yang spesifik untuk kehidupan kita. Saya percaya kok, sangat percaya bahwa Tuhan itu punya solusi untuk kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu sudah punya petunjuk untuk kita, apa yang harus kita persiapkan untuk menjalani hari-hari yang akan datang, supaya kita keluar lebih daripada pemenang. Ingat loh, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalau Dia menyerahkan anaknya yang paling berharga mati untuk menebus dosa-dosa kita, apalagi yang Tuhan tidak akan berikan kepada kita.
Roma 8 berkata, Tuhan akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus. Saya percaya melalui krisis ini kalau kita belajar dari apa yang dilakukan Elia, dia mendengar, dia punya komitmen taat kepada firman Tuhan, dia detil dengan firman Tuhan, dia ngerti firman Tuhan, dan dia memperkatakan firman Tuhan. Saya sangat percaya kita semua akan keluar lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, sekian firman Tuhan. Saya mau kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Ayo, coba kita dengar ya apa yang firman Tuhan katakan untuk kita saat ini. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus hanya kita bisa dapat. Roh Kudus hanya bisa tinggal di dalam hati kita kalau kita ini sudah lahir baru. Apa artinya lahir baru? Kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, manusia roh kita diperbaharui, sehingga manusia roh kita yang diperbaharui itu dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Efesus 4 ayat 24 dikatakan bahwa roh kita diciptakan serupa dengan gambar Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika roh kita diperbaharui, maka 2 Korintus 6 ayat 17 katakan bahwa roh kita bisa manunggal dengan rohnya Kristus. Roh Kudus bisa tinggal di dalam hati kita, dan saat itulah maka akan ada aliran-aliran hidup dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita, akan berbicara. Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman yang sudah disampaikan dan belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan belum menerima Roh Kudus, saya undang Bapak Ibu Saudara hari ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ulurkan tanganmu dan ikuti doa saya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku mengucap syukur Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa-dosaku, menanggung kutuk yang seharusnya aku tanggung, sehingga oleh bilur-bilurnya aku boleh menjadi sembuh. Hari ini aku percaya Yesus adalah anak Allah. Yesus mati untuk dosa-dosaku. Aku menerima keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat hari ini engkau sudah menerima keselamatan. Dan jika informasi yang lebih lanjut, nanti bisa menghubungi, bisa membuka website kami di towerofchrist.org. Dan saya selanjutnya juga akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami krisis. Kita akan nyanyikan lagu ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, nyanyikan dengan iman. Ini
ini adalah perkataan firman Tuhan. Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di kananku, maka hal itu sekali-kali tidak akan mengenai engkau. Takkan ku goyah sebab Yesus Kau katakan dengan iman, walau 1000 rebah. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Biarlah musik mengalunkan lagu ini dengan lembut. Kembali lagi, yuk kita dengar Roh Kudus berbicara dalam hati kita, menyatakan firman-Nya. Tanya yuk kepada Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Ceritakan keadaanmu, serahkanlah kekhawatiranmu. Nyatakanlah keinginanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dengar firman Tuhan. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau, anakku. Aku sangat mengasihi engkau. Kau seperti biji mataku. Sekalipun kau tidak melihat aku, tetapi aku mengasihi engkau. Aku menopang engkau dengan tangan kananku. Aku menopang hidupmu. Ada saudara yang mengalami kesesakan. Inilah firman Tuhan untukmu. Bahwa engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan memberikan bangsa-bangsa seperti gantimu. Karena engkau berharga dan mulia. Tuhan ngomong, anakku aja aku kasihku untuk engkau, mati di atas kayu salib. Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan ngomong, aku adalah gembalamu. Tuhan memberikan Mazmur 23 di hati saya untuk saya sampaikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbing aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembala kita. Dia akan menyiapkan hidup kita dan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Jadikan Tuhan sebagai gembala kita, gembala agung kita. Ucapkan terus-menerus firman Tuhan ini. Mazmur 23. Ada Bapak Ibu, Saudara yang terlibat hutang. Dan ini firman Tuhan untuk engkau.
dengan menghapuskan surat hutang. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Percaya bahwa Tuhan akan melunaskan hutang-hutangmu dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Itu adalah firman Tuhan. Terima dengan iman. Aminkan firman Tuhan ini. Untuk saudara yang sakit, Mazmur 107 ayat 20. I send my word and heal thee. Aku mengucapkan firmanku, aku mengirimkan firmanku, dan aku sudah menyembuhkan engkau. Penyakitmu sudah aku tanggung 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurku, engkau menjadi sembuh. Saat ini engkau sehat. Tidak ada sakit penyakit apapun dalam tubuhmu. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang berusaha mencuri kesehatan anak Tuhan, aku usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa iblis yang berusaha mencuri kesehatan anak-anak Tuhan, aku usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus penyakit, aku usir pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan kesembuhan, aku turunkan kesembuhan ilahi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Aku perintahkan semua sel-sel untuk kembali dengan normal. Aku perintahkan tubuh untuk berfungsi dengan normal. Aku perintahkan mata kembali melihat. Aku perintahkan telinga untuk mendengar. Aku perintahkan mulut untuk kembali berkata-kata. Aku perintahkan setiap sel-sel yang bukan berasal dari Tuhan, virus, penyakit, kanker, apapun itu keluar dari tubuh anak-anak Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan untuk jantung kembali normal. Aku perintahkan paru-paru untuk kembali normal. Aku perintahkan liver untuk kembali normal. Pankreas menjadi normal. Aku perintahkan segala sakit penyakit usus untuk hancur di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tubuh itu. Terima kesembuhan. Engkau yang sakit, terima dengan iman. Terima dengan iman kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Terima dengan iman. Sikaralawalawala, 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 sikaralawalawala. Percaya bahwa kita akan melewati krisis ini lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak ada satupun yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus. Roma 8 saya akan bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima firman ini, aminkan, terima kebenaran ini, percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyanyikan dengan iman, dengan segenap hatimu, perkatakan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya otoritas dan kuasa firman-Mu lebih besar daripada itu. Kami percaya roh yang tinggal dalam diri kami ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau sangat mengasihi kami akan keluar lebih daripada pemenang. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Biarlah firman ini tertanam benar-benar dalam hati kami. Kami mau menjadi anak-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau belajar untuk taat dengan firman-Mu. Kami mau membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Jika selama ini kami kurang peka akan firman-Mu, hamba-Mu mohon kiranya Engkau tetap berbicara dalam hati kami. Engkau tetap menuntun kami semua, setiap langkah-langkah dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin akan terjadi, digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan setiap pendengar yang mendengarkan firman ini. Roh Kudus Engkau sendiri akan mengingatkan setiap kebenaran firman ini, memateraikan dalam hati mereka dan mengingatkan setiap firman Tuhan, setiap firman Yesus, sehingga iman kami semakin hari semakin kuat. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah, tanda kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan memberkati kita, bahwa Tuhan selalu memelihara, melindungi kita. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online hari ini. Semoga firman hari ini menjadi rema bagi kita semua. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat men-scan barcode yang tertera di layar, atau juga dapat mentransfer ke rekening kami yang tertera di layar. Setiap hari Senin, kita mengadakan ibadah FA melalui aplikasi Zoom. Jika Anda mengalami kesulitan, dapat menghubungi gembala FA masing-masing melalui website kami. Bagi saudara yang ingin didoakan atau konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur sama-sama hari ini dapat beribadah. Hari ini dapat memuji memuliakan nama Tuhan kita. Mari sekali lagi kita mau naikkan pujian buat Tuhan kita. Kita mau katakan, buka mata kami untuk kami bisa melihat Engkau besar bagi kami Tuhan. Buka mata kami untuk melihat Kau besar bagiku. Buka hati kami untuk pahami Kau dahsyat bagiku. Biar hati kami terkagum Engkau dahsyat dan besar. Biar kami ingat Kau Yesus tak berubah. Yesus Kristus, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Yesusku tak berubah. Buka mata kami untuk melihat Kau besar bagiku. Buka hati
Yesusku tak berubah. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya.